Halo teman-teman, perkenalkan, saya Maria Karubun dari tingkat 1 ATLM. Di sini saya akan membahas tentang tugas 1 mikrobiologi molekuler. Pada kali ini, saya akan membahas tentang 2 soal. Soal yang pertama, A. Sebutkan dan jelaskan jenis PCR. B. Prinsip PCR tersebut. C. Komponen yang dibutuhkan. D. Tahapan prosedur kerjanya. Dan E. Tahapan prosedur pemeriksaannya. Soal nomor 2, jelaskan tentang tahapan pembuatan dan penggunaan serta pembacaan gel elektroforesis. Yang pertama, jenis-jenis PCR. Pada kali ini terdapat 9 jenis PCR. PCR yang pertama, PCR standar. PCR dasar yang digunakan untuk memperbanyak fragmen DNA tertentu. Produk yang dihasilkan dapat digunakan untuk cloning, sequencing, atau analisis lebih lanjut. Kedua, Amplification Refractory Mutation System PCR digunakan untuk mendeteksi mutasi titik atau polimorfisme genetik dengan menggunakan primer spesifik. Ketiga, Genomic Amplification with PCR. Metode yang digunakan untuk mendeteksi mutasi delesi pada gen tertentu, misalnya gen beta globin. Yang keempat, Restriction Fragment Length Polymorphism. Teknik PCR yang dikombinasikan dengan enzim restriksi untuk mengidentifikasi polimorfisme atau mutasi tertentu dalam DNA. Yang kelima, Quantitative PCR atau Real-Time PCR. Digunakan untuk menghitung jumlah DNA target dalam sampel secara real-time. Sering digunakan dalam diagnostik medis dan penelitian ekspresi gen. Yang keenam, Reverse Transcription PCR. Digunakan untuk amplifikasi DNA dari RNA melalui proses transkripsi balik, berguna dalam penelitian ekspresi gen dan deteksi virus RNA. Yang ketujuh, Multiplex PCR. Memungkinkan amplifikasi beberapa target dalam satu reaksi PCR dengan menggunakan lebih dari satu pasang primer. Yang kedelapan, PCR Amplification of Specific Alleles. Teknik PCR yang dapat membedakan varian alel dalam sistem multialelik menggunakan primer spesifik. Yang kesembilan, Single Strand Confirmation Polymorphism PCR. Digunakan untuk mendeteksi mutasi atau polimorfisme DNA berdasarkan perbedaan mobilitas elektroforetik DNA untai tunggal. Kemudian selanjutnya yang B, prinsip PCR. PCR adalah metode amplifikasi DNA secara in vitro dengan prinsip dasar sebagai berikut. Ada 3 prinsip PCR, yaitu yang pertama denaturasi, yang kedua annealing, dan yang ketiga elongasi. Prinsip denaturasi yaitu pemanasan hingga sekitar 95 derajat Celcius menyebabkan pemisahan untai ganda DNA menjadi inti tunggal. Sedangkan yang annealing, pendinginan hingga sekitar 50-60 derajat Celcius menggunakan primer menempel pada untai DNA komplementer. Dan yang elongasi, DNA polimerase misalnya Taq polimerase memperpanjang primer dengan menambahkan nukleotida komplementer pada suhu sekitar 72 derajat Celcius. Siklus ini diulang sebanyak 25-40 kali untuk mendapatkan jumlah salinan DNA yang cukup. Namun setiap jenis PCR memiliki prinsip spesifik yang membedakannya. Yang pertama, PCR standar. Prinsipnya menggunakan primer spesifik yang menempel pada DNA target reaksi, terdiri dari denaturasi, annealing, dan elongasi. Menggunakan Taq polimerase. Digunakan untuk memperbanyakkan DNA secara umum, seperti cloning dan analisis genetik. Yang kedua, Amplification Refractory Mutation System PCR. Prinsipnya menggunakan primer spesifik untuk alel tertentu, sehingga hanya alel mutan atau normal yang teramplifikasi. Jika primer tidak cocok dengan target, PCR tidak akan berjalan, sehingga metode ini sangat spesifik untuk deteksi mutasi titik. Teknik ini menggunakan primer yang mengapit daerah delesi untuk membedakan ukuran fragmen DNA pada hasil elektroforesis. Yang ketiga, Genomic Amplification with PCR. Prinsipnya digunakan untuk mendeteksi mutasi delesi dalam DNA. Jika terjadi delesi,
fragmen yang lebih pendek akan teramplifikasi dibandingkan fragmen normal. Teknik ini menggunakan primer yang mengapit daerah delesi untuk membedakan ukuran fragmen DNA pada hasil elektroforesis. Yang keempat, restriction fragment length polymorphisms. Prinsipnya, setelah PCR, produk DNA dipotong dengan enzim restriksi. Jika ada mutasi pada situs restriksi, enzim tidak akan memotong DNA, sehingga menghasilkan pola pita elektroforesis yang berbeda. Digunakan untuk deteksi polimorfisme genetik dan analisis forensik. Yang kelima, kuantitatif PCR atau real-time PCR. Prinsipnya menggunakan probe fluoresen untuk mendeteksi amplifikasi DNA secara real-time. Kuantifikasi DNA dilakukan dengan mengukur intensitas fluoresensi setiap siklus PCR. Sangat sensitif untuk diagnostik penyakit, ekspresi gen, dan analisis virologi. Keenam, reverse transcription PCR. Prinsipnya digunakan untuk amplifikasi RNA dengan cara mengubahnya menjadi cDNA menggunakan enzim reverse transcriptase sebelum PCR dilakukan. Biasanya digunakan dalam analisis ekspresi gen dan deteksi virus RNA, misalnya SARS-CoV-2. Yang ketujuh, multiplex PCR. Prinsipnya menggunakan beberapa primer dalam satu reaksi PCR untuk mengamplifikasi beberapa target sekaligus. Memungkinkan deteksi simultan dari beberapa gen dalam satu sampel, sering digunakan dalam diagnostik penyakit dan forensik. Memungkinkan deteksi simultan dari beberapa gen dalam satu sampel, sering digunakan dalam diagnosis penyakit dan forensik. 8. PCR amplification of specific alleles. Prinsipnya mirip dengan ARMS PCR, tetapi menggunakan primer khusus untuk alel tertentu untuk membedakan varian genetik. Berguna untuk identifikasi mutasi tunggal dalam populasi. 9. Single strand confirmation polymorphisms. Prinsipnya, DNA hasil PCR didenaturasi menjadi untai tunggal, kemudian dijalankan dalam elektroforesis poliakrilamida. Mutasi dalam DNA akan mengubah konfirmasi untai tunggal sehingga mobilitas elektroforesis berubah. Teknik ini sering digunakan untuk deteksi mutasi tanpa perlu sequencing. C. Komponen yang dibutuhkan. Yang pertama, PCR standar. Komponennya yang pertama, template DNA, segmen DNA yang akan diamplifikasi. Yang kedua, primer oligonukleotida pendek yang spesifik untuk daerah target pada DNA. Yang ketiga, DNTPS atau deoksinukleotida trifosfat, bahan penyusun nukleotida baru. Yang keempat, DNA polimerase, enzim yang menambahkan nukleotida ke rantai DNA yang baru terbentuk. Yang kelima, buffer, menjaga kondisi optimal untuk aktivitas enzim. Yang keenam, ion magnesium, kofaktor esensial untuk aktivitas DNA polimerase. Yang kedua, amplification refractory mutation system PCR. Komponennya yang pertama, template DNA yang mengandung kemungkinan mutasi. Yang kedua, primer spesifik alel, primer yang dirancang untuk mengenali alel normal atau mutan. Yang ketiga, DNTPS atau DNA polimerase, buffer, dan juga ion magnesium, sama seperti PCR standar. Yang ketiga, genomic amplification with PCR. Komponennya pertama, template DNA genomik yang akan diuji. Yang kedua, primer yang mengapit daerah delesi untuk mendeteksi adanya delesi. Yang ketiga, DNTPS, DNA polimerase, buffer, dan juga ion magnesium, sama seperti PCR standar. Yang keempat, restriction fragment length polymorphisms. Komponennya yang pertama, template DNA yang akan dianalisis. Primer untuk diamplifikasi daerah target, menghasilkan fragmen DNA spesifik. Yang ketiga, enzim restriksi, memotong DNA pada situs spesifik. DNTPS, DNA polimerase, buffer, dan ion magnesium, sama seperti PCR standar. Yang kelima, kuantitatif PCR atau real-time PCR. Komponennya yang pertama, template DNA atau cDNA, materi genetik yang akan dianalisis.
Yang kedua, primer spesifik untuk target gen yang akan dikuantifikasi. Yang ketiga, probe fluoresen atau pewarna interkalasi, misalnya SYBR green, untuk mendeteksi produk amplifikasi secara real time. Dan TPS, DNA polimerase, tahan panas, buffer, dan ion magnesium sama seperti PCR standar. Yang keenam, reverse transcription PCR. Komponennya yang pertama template RNA yang akan dikonversi menjadi cDNA. Yang kedua, primer untuk transkripsi balik, biasanya primer oligo atau DT atau primer spesifik. Yang ketiga, enzim reverse transkriptase mengonversi RNA menjadi cDNA. Yang keempat, DNTPS, buffer, dan ion magnesium untuk reaksi transkripsi balik. Yang kelima, setelah cDNA terbentuk, komponen PCR standar digunakan untuk amplifikasi. Kemudian yang ketujuh, multiplex PCR. Komponennya template DNA yang mengandung beberapa target. Kedua, beberapa pasang primer spesifik untuk masing-masing target dalam satu reaksi. Ketiga, DNTPS, DNA polimerase, buffer, dan ion magnesium sama seperti PCR standar. Yang kedelapan, PCR amplification of specific alleles. Komponennya template DNA yang mengandung alel yang akan dideteksi. Yang kedua, primer spesifik alel dirancang untuk membedakan antara alel normal dan mutan. Yang ketiga, DNTPS, DNA polimerase, buffer, dan ion magnesium sama seperti PCR standar. Yang kesembilan, single strand confirmation polymorphisms PCR. Komponennya template DNA yang akan dianalisis. Yang kedua, primer untuk amplifikasi daerah target menghasilkan fragmen DNA spesifik. Yang ketiga, DNTPS, DNA polimerase, buffer, dan ion magnesium sama seperti PCR standar. Yang keempat, regen denaturasi untuk memisahkan untai ganda DNA menjadi untai tunggal. Yang kelima, gel poliakrilamida non denaturasi untuk analisis konfirmasi untai tunggal. D. Tahapan prosedur kerjanya. Berikut adalah tahapan prosedur kerja untuk 9 jenis PCR dengan kutipan diletakkan di akhir setiap penjelasan. PCR standar, denaturasi. Sampel DNA dipanaskan hingga suhu 94 sampai 96 derajat Celcius untuk memisahkan untai ganda DNA menjadi untai tunggal. Yang kedua, annealing atau penempelan. Suhu diturunkan menjadi 50 sampai 60 derajat Celcius, memungkinkan primer menempel pada urutan komplementer pada untai DNA tunggal. Yang ketiga, elongasi atau perpanjangan. Suhu dinaikkan menjadi 72 derajat Celcius, di mana DNA polimerase menambahkan nukleotida pada ujung primer, memperpanjang rantai DNA baru. Setiap siklus PCR terdiri dari ketiga tahap ini dan diulang sebanyak 25 sampai 35 kali untuk menghasilkan jumlah salinan DNA yang mencukupi. Setelah amplifikasi selesai, produk PCR dianalisis menggunakan elektroforesis gel agarosa untuk memvisualisasikan fragmen DNA yang dihasilkan. Kemudian amplification refractory mutation system PCR. Pertama, desain primer spesifik. Primer dirancang khusus untuk mendeteksi mutasi atau polimorfisme spesifik. Yang kedua, proses PCR mengikuti tahapan PCR standar dengan penekanan pada spesifisitas primer untuk mendeteksi alel normal atau mutan. Yang ketiga, genomic amplification with PCR. Desain primer dirancang untuk mengamplifikasi daerah genom yang mengandung kemungkinan delesi. Kemudian proses PCR mengikuti tahapan PCR standar untuk mendeteksi adanya delesi berdasarkan ukuran produk amplifikasi. Selanjutnya, restriction fragment length polymorphisms. Yang pertama, amplifikasi DNA menggunakan PCR standar untuk mengamplifikasi daerah target DNA. Yang kedua, kemudian perencernaan enzimatik. Produk PCR dipotong dengan enzim restriksi spesifik yang mengenali situs polimorfik. Kemudian analisis fragmen. Fragmen yang dihasilkan dianalisis menggunakan elektroforesis gel untuk mengidentifikasi polimorfisme. Selanjutnya, kuantitatif PCR atau real-time PCR. Yang pertama, persiapan reaksi. Komponen reaksi termasuk DNA template, primer, DNA polimerase, dan pewarna fluoresen atau probe.
Kemudian proses PCR mengikuti tahapan PCR standar dengan deteksi real time menggunakan sinyal fluoresen untuk kuantifikasi DNA target. Yang selanjutnya ada reverse transcription PCR. Transkripsi balik, RNA diubah menjadi cDNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Amplifikasi cDNA yang dihasilkan kemudian diamplifikasi menggunakan PCR standar. Selanjutnya multiplex PCR. Yang pertama desain primer. Beberapa pasang primer dirancang untuk target yang berbeda dalam satu reaksi. Kemudian proses PCR mengikuti tahapan PCR standar dengan optimasi kondisi agar semua primer bekerja efisien. Selanjutnya PCR amplification of specific alleles. Desain primer spesifik alel. Primer dirancang untuk spesifik terhadap alel tertentu. Selanjutnya proses PCR mengikuti tahapan PCR standar dengan fokus pada deteksi alel spesifik berdasarkan keberhasilan amplifikasi. Yang selanjutnya ada single strand confirmation polymorphism PCR. Amplifikasi DNA menggunakan PCR standar untuk mengamplifikasi daerah target. Denaturasi produk PCR denaturasi menjadi untai tunggal. Analisis konformasi untai tunggal dianalisis menggunakan elektroforesis non-denaturasi untuk mendeteksi perbedaan konfirmasi yang menunjukkan polimorfisme. Tahapan prosedur pemeriksaannya. Berikut adalah tahapan prosedur pemeriksaan dari jenis simplan PCR. Yang pertama PCR standar, prosedur pemeriksaannya. Yang pertama elektroforesis gel agarosa. Produk PCR dipisahkan berdasar ukuran fragmen DNA menggunakan elektroforesis gel agarosa untuk memastikan keberhasilan amplifikasi. Yang kedua, pewarnaan DNA. Fragmen DNA yang telah dipisahkan diberi pewarna seperti etidium bromida atau SYBR green. Lalu dianalisis di bawah sinar UV untuk melihat keberadaan pita DNA. Selanjutnya, kontrol negatif dan positif. Sampel kontrol digunakan untuk memastikan tidak adanya kontaminasi atau reaksi non-spesifik selama PCR. Kemudian kontrol negatif dan positif. Sampel kontrol digunakan untuk memastikan tidak adanya kontaminasi atau reaksi non-spesifik selama PCR. Yang kedua, amplification refractory mutation system PCR. Prosedur pemeriksaannya, elektroforesis gel. Produk amplifikasi dianalisis menggunakan elektroforesis untuk mendeteksi mutasi spesifik berdasarkan pola pita yang muncul. Kemudian analisis mutasi. Hasil amplifikasi dibandingkan dengan kontrol normal dan mutan untuk menentukan keberadaan mutasi. Yang ketiga, genomic amplification with PCR. Prosedur pemeriksaannya, elektroforesis gel digunakan untuk membandingkan panjang fragmen DNA dari individu normal dan individu yang mengalami delesi. Selanjutnya, pewarnaan dan visualisasi. Produk DNA yang telah dipisahkan diamati menggunakan pewarnaan gel untuk melihat perbedaan pola pita DNA. Yang keempat, restriction fragment length polymorphism. Prosedur pemeriksaannya. Yang pertama, pencernaan enzim restriksi. Produk PCR dipotong menggunakan enzim restriksi spesifik yang mengenali polimorfisme nukleotida tunggal. Selanjutnya, elektroforesis gel. Hasil pencernaan enzimatik dianalisis menggunakan elektroforesis gel agarosa untuk melihat perbedaan ukuran fragmen DNA. Selanjutnya, kuantitatif PCR atau real time PCR. Prosedur pemeriksaannya, pemantauan fluoresensi, intensitas fluoresensi diukur setiap siklus amplifikasi untuk menentukan jumlah DNA dalam sampel secara real time. Selanjutnya, penentuan cycle threshold. Jumlah siklus yang dibutuhkan untuk sinyal fluoresensi melewati ambang batas ditentukan untuk kuantifikasi DNA target. Yang keenam, reverse transcription PCR. Prosedur pemeriksaannya, konversi RNA ke cDNA. RNA target ditranskripsi balik menjadi cDNA sebelum amplifikasi menggunakan PCR. Selanjutnya, elektroforesis gel atau qPCR. Jika hasil hanya bersifat kualitatif, elektroforesis digunakan. Jika hasil kuantitatif diperlukan, qPCR dilakukan dengan pewarna fluoresensi atau probe spesifik. Yang ketujuh, multiplex PCR. Prosedur pemeriksaannya, elektroforesis gel multitarget.
produk PCR dari beberapa target dianalisis dalam satu gel elektroforesis untuk membandingkan beberapa ukuran fragmen masing-masing target. Selanjutnya, pemisahan fragmen DNA. Pita DNA dengan ukuran berbeda menunjukkan amplifikasi dari beberapa target dalam satu reaksi PCR. Yang ke-8, PCR amplification of specific alleles. Prosedur pemeriksaannya, elektroforesis gel. Fragmen DNA hasil amplifikasi dianalisis untuk menentukan apakah alel spesifik berhasil diamplifikasi. Perbandingan dengan kontrol. Hasil PSA dibandingkan dengan kontrol norma dan kontrol mutan untuk mengidentifikasi polimorfisme. Ke-9, single strand confirmation polymorphism PCR. Prosedur pemeriksaannya, denaturasi produk PCR dan hasil amplifikasi dipanaskan untuk memisahkan untai ganda menjadi untai tunggal. Kemudian elektroforesis gel non denaturasi, mobilitas elektroforetik dari untai tunggal yang mengalami mutasi dibandingkan dengan untai tunggal normal untuk mendeteksi polimorfisme. Dan ini ada beberapa sumber yang saya ambil. Selanjutnya soal nomor 2, tahapan pembuatan dan penggunaan serta pembacaan gel elektroforesis. Yang pertama, tahap pembuatan. Pembuatan gel agarose dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Pertama, membuat gel agaros menggunakan agaros baru 2% dengan cara menimbang agaros 2 gram. Memasukkan agaros dalam elemeyer dan menambahkan TBA 1 kali dalam agaros sebanyak 100 ml. Agaros dipanaskan dengan microwave selama 2 menit sampai larut sempurna. Fluorophore konsentrasi 10 mg atau mililiter ditambahkan sebanyak 5 mikroliter. Gel agaros dicetak pada cetakan agaros, ditunggu sekitar 30 menit sampai gel agaros dingin dan siap digunakan. Tahap elektroforesis berfungsi untuk melihat hasil amplifikasi DNA dengan PCR. Gel agaros dimasukkan pada chamber elektroforesis, ditambahkan TBA 1 kali sampai semua gel agaros tergenang, mengatur voltase pada angka 1000 V, running gel selama 30 menit. Agaros bekas selanjutnya disimpan di kulkas suhu 4 derajat Celcius supaya tidak kering sebelum didaur ulang. Penyimpanan agaros bisa sampai 3-6 bulan. Selanjutnya tahap penggunaan. Agaros dari simpanan yang masih berbentuk batangan dipotong kecil-kecil dan dimasukkan dalam elemeyer sampai volume 100 ml. Untuk mempertahankan kondisi agaros tetap 2%, ditambahkan TBI 1 kali sebanyak 1 ml. Agaros dipanaskan pada microwave selama 2 menit. Fluorophore ditambahkan sebanyak 2,5 mikroliter. Gel agaros dicetak pada cetakan agaros, ditunggu sekitar 30 menit sampai gel agaros dingin dan siap digunakan. Tahap ini merupakan daur ulang agaros. Agaros bekas selanjutnya disimpan di kulkas suhu 4 derajat Celcius supaya tidak kering sebelum didaur ulang yang 2 dan seterusnya. Pada penelitian ini daur ulang dilakukan sebanyak 5 kali sampai hasil elektroforesis tidak kelihatan. Kemudian selanjutnya tahap pembacaan. Hasil elektroforesis dilihat di bawah UV transilluminator. Elektroforesis dengan gel agaros daur ulang 1 kali menunjukkan gambar paling bagus, yaitu pita DNA hasil PCR jelas dan sama dengan gambar elektroforesis menggunakan gel agaros baru atau kontrol. Hal ini membuktikan bahwa daur ulang gel agaros dapat digunakan kembali untuk elektroforesis dengan hasil yang bagus sesuai target yang diinginkan. Pita DNA yang terdapat dalam gel agaros akan terdegradasi ketika gel agaros daur ulang dipanaskan dengan suhu sekitar 190 derajat Celcius. Pada metode daur ulang ini, pemanasan dilakukan dengan microwave dalam waktu 2 menit. Dan ini adalah daftar pusaka dari sumber yang saya ambil. Selanjutnya sekian dan terima kasih.